Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita santri yang dirahmati Allah. Beliau Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, "An-nasu kulluhum halak illal mu'minun, wal mu'minuna kulluhum halak illal alimun, wal alimuna kulluhum halak illal amilun, wal amiluna kulluhum halak illal mukhlisun." Beliau berkata, "An-nasu kulluhum halak," bahwa manusia itu dalam keadaan rusak, illal mu'minun, kecuali dia yang beriman, kecuali ia yang diberikan iman. Wal mu'minuna kulluhum halak, dan ia yang beriman belum tentu selamat dengan keimanannya. Ia yang beriman akan rusak keimanannya, illal alimun, kecuali iman itu didasari dengan ilmu. Wal alimuna kulluhum halak illal amilun, dan orang yang berilmu akan rusak ilmunya, akan tidak berguna dan bermanfaat ilmunya, illal amilun, kecuali ia yang berilmu dan mau mengamalkan ilmu-ilmunya. Wal amiluna kulluhum halak, dan orang yang beramal belum tentu ia mendapatkan balasan atas amal-amalnya, karena yang beramal ia rusak, illal mukhlisun, kecuali ia yang beramal soleh dan ikhlas. Sahabat cerita santri yang berbahagia, rusak sama dengan merugi. Ia yang rusak adalah ia yang merugi, yang akan menyesal dengan apa yang ia lakukan, yang akan menyesal dengan apa yang ia katakan. Lawan daripada menyesal, lawan daripada rugi, lawan daripada kata rusak, ialah orang yang beruntung, ahlus sa'adah. Siapa sih orang yang beruntung itu? Ada dua kriteria orang yang beruntung. Yang pertama yaitu seseorang yang tidak pernah terpengaruh dengan kondisi dan situasi orang lain. Ini orang yang akan beruntung, orang yang akan bahagia hidupnya, orang yang tidak terpengaruh dengan kondisi, situasi dan keadaan orang lain. Mau orang lain bahagia, ya dia tetap dengan dirinya. Mau orang lain kesusahan, ya dia tetap dengan dirinya, membantu sebisanya. Tidak langsung kemudian ada seseorang yang mempunyai teman dekat, ketika teman dekatnya mempunyai masalah yang luar biasa sampai ia berlebihan memikirkan temannya, kemudian lupa dengan tanggung jawabnya. Ini bukan ahlu sa'adah, ini bukan orang yang bahagia. Terlalu ikut campur dengan urusan orang lain. Berbahagialah orang yang tidak terpengaruh dengan kondisi dan situasi orang lain. Boleh kita bersedih dengan kesedihan kawan kita, cukup kita bantu sebisanya. Selebihnya jangan pernah lupakan tanggung jawab kita, jangan pernah lupakan tugas-tugas kita. Selesai bekerja, selesai bertugas, bantu lagi teman kita, seperti itu. Atau jangan pernah kita merasa tersakiti, atau jangan pernah kita merasa tersinggung dengan kebahagiaan orang lain. Biarkan ia bahagia dengan hidupnya. Kalau hari ini kamu belum bahagia, berarti giliranmu belum saatnya. Tinggal menunggu giliranmu bahagia. Tidak usah mengirikan kebahagiaan orang lain, atau sampai kita benci, dengki ataupun iri dengan kebahagiaan orang lain. Kemudian yang kedua, orang yang bahagia adalah ia yang tidak pernah merugikan atau menyakiti orang lain. Siapa orang yang merugikan itu? Siapa orang yang menyakiti orang lain itu? Yaitu orang yang suka melihat ketidakbahagiaan orang lain. Ini sering terjadi. Suka melihat ketidakbahagiaan orang lain ini merugikan, menyakiti. Ada seseorang mungkin kita kenal, kemudian ia sedang mulai merintis usaha, buka warung kecil-kecilan. Maka jika teman yang baik, ia akan membantu sebisanya. Punya media sosial, cukup kawan kita foto warungnya. Sesekali kita beli, kita upload, kita promosikan di media sosial. Ini bentuk kita peduli, bentuk kita membantu orang lain. Ingat, ia yang menyakiti atau merugikan orang lain, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Salah satu ciri orang itu merugikan atau
menyakiti orang lain, dia suka dengan ketidakbahagiaan orang lain. Kemudian orang yang merugikan, orang yang menyakiti itu siapa? Yaitu ia yang tidak peka atau tidak peduli ketika ada orang membutuhkannya. Ini, seseorang butuh bantuan, kita melihat seseorang sedang membutuhkan uluran bantuan atau uluran tangan kita, maka jangan sekali-kali berkata menunggu untuk dimintai tolong, menunggu untuk dimintai bantuan. Jika menunggu itu bukan bentuk kepedulian, jika menunggu itu bukan bentuk cinta kita kepada teman kita. Datangi teman kita yang sedang membuka warungnya, butuh bantuan apa? Ini teman yang terbaik. Datangi saudara kita, oh kayaknya kok repot, tak bantu ya. Jangan kita menunggu ia meminta bantuan.